الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم صدق الله العظيم وصدق
Terjemahan surat Al-Baqarah ayat 229 sampai 231. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Talak yang dapat dirujuk itu 2 kali. Setelah itu suami dapat menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya, suami dan istri, khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu wali khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang harus diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim. Kemudian jika dia menceraikannya setelah talak yang kedua, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya, suami pertama dan bekas istri, untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkannya kepada orang-orang yang berpengetahuan. Dan apabila kamu menceraikan istri-istri kamu sampai akhir idahnya, maka talaklah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik pula. Dan janganlah kamu hukum mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka. Siapa yang melakukan demikian, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Dan janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepada kamu, yaitu kitab Al-Quran dan hikmah As-Sunnah, untuk memberi pelajaran kepadamu. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maafkanlah Allah dengan segala firman-Nya. Dopo kini un problema terjemah ke sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Pertama dan utama sekali, marilah kita mengucapkan puja beserta puji syukur kehadirat Allah, yang mana pada subuh kali ini walaupun kita diguyur hujan, tak menghilangkan semangat kita untuk melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan menuju masjid yang sama-sama kita cintai ini, untuk melaksanakan aktivitas kita sebagai umat Islam, yaitu melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. InsyaAllah sebentar lagi akan terus kita cas diri kita ini untuk persiapan kehidupan kita yang paling abadi, yaitu kehidupan akhirat. Maka daripada itu, Bapak dan Ibu, mari terus kita syukuri, mari terus kita pertambah ilmu kita. Mudah-mudahan ketika kita sudah sampai di akhirat nanti, kita ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat sebaik-baiknya tempat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita untukkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk ke tausiah kita pada subuh kali ini, kami ingin juga mengabarkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah salah seorang orang tua kita, Ibunda Rohana, ibunda dari Bu Ita Guru atau mertua dari Pak Ajo, ketua RT 02 RW 06 tadi malam sesudah sholat isya sekitar jam 20.25 tadi malam berapa jam tadi malam lewat dari jam 12 karena untuk mengelak ke masjid. Alhamdulillah sudah dibawa ke Padang Panjang karena jalan Padang Panjang buka tutup semalam. Alhamdulillah sudah dibawa, sudah selamat sampai ke Padang Panjang. Mohon kita juga berdoa untuk almarhumah, panjang umur beliau diberikan oleh Allah 90 tahun. Mudah-mudahan umur yang panjang itu diberkahi oleh Allah sehingga bisa menghapuskan segala dosa-dosa beliau. Amin ya rabbal alamin. Nanti mari kita ambil pelajaran dengan kejadian ini. Jemaah kita satu persatu diambil oleh Allah. Kemarin sudah lewat aja orang tua Pak Cen. Sekarang orang tua Bu Ita Guru. Jadi mari kita persiapkan diri kita untuk menghadapi sakratul maut tersebut. Mudah-mudahan ketika kita terus menambah ilmu kita, ketika kita terus beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah, kita bermohon kepada Allah, ketika nyawa kita mau berpisah dengan badan, mudah-mudahan kita bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja termasuk dengan tausiah kita pada subuh kali ini. Ustaz kita Buya Khairul Bimin Al-Imami mungkin di hujan lebat dari semalam, beliau ada halangan, jadi kita mohon kepada Pak Ustaz RT Ustaz Dr. Rahmat Taufik untuk menyampaikan tausiah kesehatan kepada kita bersama. Mudah-mudahan di akhir tahun 2025 ini kita diberikan kesehatan oleh Allah dan kita bersiap untuk menjalankan kehidupan tahun 2026. Langsung saja kepada Pak Ustaz, kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Terima kasih banyak kami sampaikan kepada Ustaz Rahman yang telah mempersilahkan kepada kami. Sebab seperti jadwal seperti yang disampaikan oleh beliau tadi, bahwasanya yang akan mengisi kajian kita pada pagi ini adalah Ustaz Khaidir Mujmin. Mungkin karena kondisi cuaca yang tidak mendukung sehingga beliau tidak sampai di hadapan kita bersama. Kemudian salam dan lupa-lupanya kita kirimkan buat junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati pengurus Masjid Baitur Rahim, Mushola Atibah dan Mushola Al-Ikhlas. Kemudian yang kami hormati terutama sekali Bapak Ibu jamaah yang hadir pada pagi ini. Seperti yang telah biasanya kita lakukan, kalau seandainya ada kekosongan Ustadz kita pada subuh ini, maka kita isi dengan potensi-potensi yang ada di masjid kita. Maka pada kesempatan kali ini menjelang siang kami akan menampilkan beberapa sedikit kajian yang berhubungan dengan masalah kesehatan. Mungkin Bapak Ibu ada kebiasaan-kebiasaan sederhana, sebenarnya sederhana, sering dan kita lakukan. Tapi itu kalau seandainya sering dan berulang-ulang kita lakukan, itu akan menyebabkan kondisi penyakit yang sangat serius di kemudian harinya. Apa itu kebiasaan sederhana yang sebenarnya simpel yang sering kita lakukan adalah seringnya kita pertama itu adalah menunda-nunda ketika kita buang air kecil. Seharusnya buang air kecil itu sudah harus kita keluarkan. Karena kondisi-kondisi tertentu, misalnya kita dalam perjalanan jauh yang tak memungkinkan kita berhenti, atau kita ada suatu pertemuan rapat misalnya yang membutuhkan waktu jangka panjang, sehingga pada waktu itu kita sudah harus membuang air kecil, tapi itu tidak kita lakukan. Sebenarnya itu sering kita lakukan, tapi kalau seandainya itu sudah berulang-ulang kita lakukan, maka itu akan menimbulkan penyakit yang cukup serius di kemudian hari. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, secara fisiologis tubuh kita ini telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dalam jarak waktu 2-3 jam kita itu sudah harus mengeluarkan buang air kecil yang harus kita keluarkan. Bagaimana kondisi yang dirasakan oleh tubuh? Yang dirasakan oleh kondisi tubuh adalah timbulnya keinginan buang air kecil. Jadi Bapak Ibu, kalau seandainya kita sudah ada keinginan untuk buang air kecil, maka keluarkanlah di saat itu. Memang mungkin bisa kita tahan, mungkin kita bisa tahan. Jadi mungkin pernah juga pengalaman Bapak Ibu, timbul rasa buang air kecil, kemudian kita tahan, kemudian rasa itu bisa jadi hilang. Dan mungkin bisa kita keluarkan setelah 5 atau 6 jam berikutnya. Itu mungkin bisa kita lakukan. Mungkin pada saat itu kompensasi tubuh kita masih berlangsung terjadi, tapi apa yang terjadi di dalam tubuh kita? Yang terjadi di dalam tubuh kita adalah sebenarnya buang air kecil itu adalah zat yang seharusnya sudah harus kita keluarkan. Artinya apa? Artinya setelah terjadi proses metabolisme atau proses cairan di tubuh kita. Artinya yang zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh kita sudah harus kita buang. Zat yang dibutuhkan oleh tubuh kita sudah diserap oleh tubuh kita. Kemudian sisanya atau racunnya yang sudah harus kita buang itu harus kita buang saat itu. Tapi karena kita menunda-nunda membuang air kecil, yang pertama itu yang terjadi adalah zat-zat yang harus dibuang tadi itu dia akan mengendap di tubuh kita. Dia akan mengkristal, yang artinya cairan-cairan yang masih berbentuk serbuk tadi, dia mengkristal. Kemudian dia kalau seandainya dia tidak kita buang juga, dia akan mengendap di tubuh kita. Dia jadi mulainya endapan tadi menjadi kecil. Kemudian kalau seandainya kita biarkan lagi, dia akan menjadi ujung-ujungnya dan dia akan terbentuk nanti suatu batu di situ. Itu adalah proses terbentuknya batu saluran kemih, terutama itu adalah batu ginjal. Itu yang terjadi
kalau seandainya kita masih menjaga atau melakukan kebiasaan menunda buang air kecil tadi. Yang pertama yaitu merangsang terbentuknya batu saluran kemih. Yang pertama. Kemudian batu saluran kemih ini dia pertama itu biasanya dia kecil dulu di daerah ginjal kita. Kalau seandainya dia masih dalam bentuk ukurannya masih kecil, kemudian kita masih melakukan kebiasaan yang tadi suka menunda buang air kecil, kemudian minumnya juga konsumsi minumnya tidak banyak, tidak sesuai dengan yang harus dilakukan. Kemudian juga kita melakukan makan yang tinggi kolesterol, kemudian tinggi zat karbon, kemudian juga ditambah dengan kebiasaan kita yang kurang beraktivitas, maka batu yang kecil tadi dengan kondisi-kondisi yang tadi dia akan menjadi lama menjadi masalah besar. Jadi Bapak Ibu, apa hubungan kita kurang minum air putih dengan batu yang tadi itu? Kalau seandainya kita kurang air minum, kita kurang mengkonsumsi cairan, maka cairan kita itu diolah terlebih dahulu oleh tubuh kita, maka yang disisakan ke ginjal itu makin sedikit sekali. Artinya kalau seandainya kurang kita minum, mungkin yang dibutuhkan oleh tubuh itu kurang tercukupi, sehingga nanti cairan itu menjadi sedikit ke ginjal kita. Kalau seandainya sedikit, tentu daya yang akan mendorong batu tadi itu menjadi kurang juga. Sama kita bayangkan misalnya ada suatu sumbatan di dalam selang air kita. Kalau sedikit air yang mendorongnya, tentu dia akan menetap di situ. Tapi kalau seandainya banyak yang kuat airnya, itu dia akan mendorong ke bawah. Makanya kalau seandainya Bapak Ibu sudah ada gejala-gejala sakit pinggang misalnya, yang dicurigai karena sudah ada batu kecil yang tumbuh di saluran urut kita, maka itu dianjurkan untuk selalu banyak minum air putih. Kenapa selalu dianjurkan banyak minum air putih? Dengan kita banyak minum, maka akan banyak juga cairan ke ginjal kita, sehingga batu-batu yang masih kecil tadi diharapkan dia turun ke bawah, sehingga nanti tidak terbentuk batu di situ. Jadi itulah Bapak Ibu beberapa kebiasaan yang harusnya sederhana sudah kita lakukan, tapi itu bisa berakibat fatal terhadap tubuh kita. Apa itu? Yang pertama yang telah kami sampaikan tadi, yaitu jangan menunda-nunda buang air kecil. Kemudian usahakanlah minum sesuai dengan takaran yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Sebab kalau seandainya setelah terbentuk batu di ginjal kita, itu banyak juga nanti akibatnya, akibat yang fatal di situ. Bahkan akibat yang paling fatal sekali adalah timbulnya kondisi gagal ginjal nanti. Gagal ginjal, kondisi di mana ginjal kita tidak berfungsi lagi, yang akibatnya cuma dua yang bisa kita lakukan kalau sudah gagal ginjal, yaitu yang pertama itu melakukan cuci darah. Cuci darah itu dilakukan paling sedikit itu adalah 2 kali dalam seminggu. Jadi Bapak Ibu, kalau seandainya kita sudah tahap cuci ginjal itu kehidupan kita itu sudah sangat tidak efektif lagi. Kenapa? Waktu dalam seminggu itu adalah 7 hari. Kemudian kita melakukan cuci darah itu minimal 2 kali dalam seminggu. 1 hari itu sudah kita pakai untuk persiapan cuci ginjal. Kemudian 1 hari kita melakukan cuci ginjal tadi. Kemudian pasca atau sebenarnya sehari sesudahnya itu kita adalah masa pemulihan. Jadi sebenarnya untuk satu cuci darah ginjal itu dipakai itu adalah harinya adalah 3 hari, persiapan, pelaksanaan, dan pemulihan. Kemudian dia dilakukan minimal 2 kali dalam seminggu. Jadi dalam sehari itu cuma 7 hari dan telah habis dengan
dengan itu. Jadi kalau seandainya semakin muda usia seseorang mendapati gagal ginjal ini, maka sepanjang hidupnya itu tidak akan efektif juga kemudian harinya. Atau ada juga yang dilakukan adalah melakukan donor ginjal atau transplantasi ginjal. Tapi itu tidak sederhana yang akan dilakukan. Harus dipersiapkan dulu yang akan mendonornya, kemudian juga yang akan menerima donor tadi, kemudian juga melihat dari tingkat keberhasilan serta kesulitan dan pembiayaan dari operasinya tadi. Nah, jadi jangan sampai kita sampai ke tahap itu. Tentu yang harus kita lakukan adalah pencegahannya. Jangan sampai ginjal kita tidak berfungsi, dan salah satunya adalah jangan sampai ada batu tubuh di situ. Kenapa sekarang pertanyaannya adalah kenapa sekarang anak-anak muda semakin banyak yang mengalami kondisi-kondisi gagal ginjal ini? Salah satunya adalah karena faktor gaya hidup yang semakin berubah sekarang, di mana anak-anak muda sekarang suka mengkonsumsi minuman-minuman yang dapat menggerakkan ginjalnya di kemudian hari. Kalau misalnya duduk di kafe dengan konsumsi minuman yang berat, yang konsumsi yang zat-zat yang di dalamnya dapat memberatkan kondisi ginjal, ditambah dengan kondisi kurangnya aktivitasnya, di mana mereka duduk di situ minum kopi itu dilakukan tiap hari, kemudian di situ duduk berjam-jam, sehingga nanti terjadi penumpukan zat-zat di daerah ginjalnya, di daerah saluran ginjalnya, yang akhirnya terbentuk batu di situ, dan akhirnya timbulnya adalah kondisi gagal ginjal. Jadi inilah salah satu apa itu yang dapat kita sampaikan di sini. Semoga kita bersama dapat kemudian hari dapat menghindari kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan kondisi ginjal kita menjadi rusak. Kemudian apalagi yang dapat kita lakukan selain dari kondisi tidak menghilangkan kebiasaan tadi, kemudian juga kita harus banyak minum air putih, kemudian juga menjaga pola makan kita, kemudian banyak beraktivitas, dan salah satunya juga adalah yang juga menguntungkan kita sebagai umat muslim adalah kondisi cara buang air kita. Jadi kita telah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terutama bagi bapak-bapak secara anatomis tubuh kita, secara anatomis kondisi dari status urogenita kita, yang dimaksud dengan status urogenita adalah saluran yang mengurus buang air kecil kita. Kalau dilihat secara anatomi, makanya posisi buang air kecil yang paling baik itu adalah dalam kondisi jongkok yang paling baik. Kenapa dalam kondisi jongkok? Dengan adanya kondisi jongkok tadi, kemudian kita bayangkan kondisi saluran anatomi saluran kencing kita tadi, itu memberikan dorongan supaya buang air kecil itu bisa keluar secara maksimal, supaya kantong kemih kita supaya bisa kosong maksimal setelah kita buang air kecil. Jadi dengan kondisi buang air kecil yang dalam keadaan jongkok tadi, tekanan yang kita butuhkan tidak begitu kuat, tapi saluran kencing kita itu bisa menjadi kosong di saat itu. Tapi kalau seandainya kita buang air kecil dalam keadaan berdiri, maka itu kita membutuhkan dorongan, membutuhkan edanan yang lebih kuat untuk melakukan buang air sini di tubuh kita. Tapi kadang-kadang dia menimbulkan sisa di kantong kemih kita. Kalau seandainya kita berdiri dalam keadaan buang air kecil dalam keadaan berdiri. Kemudian apalagi akibatnya kalau seandainya kita sering memberikan tekanan yang lebih kuat pada waktu buang air kecil, atau sering mengedam pada waktu buang air kecil, ya salah satunya akibatnya lagi nanti adalah selain adanya gejala sisa dari buang air kecil kita, juga adalah menimbulkan gejala prostat di kemudian hari. Gejala prostat karena adanya tekanan kuat itu sehingga menimbulkan gejala prostat. Jadi Bapak Ibu, inilah salah satu kelebihan dari agama kita, agama Islam, di mana kebiasaan-kebiasaan yang dicontohkan oleh Nabi itu, salah satunya dalam hal buang air kecil, ternyata itu memberikan manfaat yang sangat besar sekali untuk kesehatan kita, terutama untuk kesehatan mengenai buang air kecil ini.
Mungkin itu yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu untuk mengisi kekosongan kita pada pagi ini. Kembali kami simpulkan apa yang kita sampaikan pada pagi ini. Yang pertama adalah hal-hal yang harus kita hindari dalam menjaga kesehatan tubuh kita, terutama hal mengenai kesehatan saluran uru genital kita. Yang pertama adalah jangan pernah lagi kebiasaan untuk menunda-nunda kebiasaan untuk menunda buang kencing. Secara anatomi, secara fisiologis, dalam waktu 2 atau 3 jam atau 3 maksimal 4 jam kita sudah harus mengeluarkan air SCT dari tubuh kita. Sebab kalau ini kita tunda-tunda, maka akan menimbulkan akibat yang kami sampaikan tadi. Yang pertama. Yang kedua, perbanyaklah minum air putih. Perbanyaklah minum air putih sesuaikanlah dengan standar kebutuhan kita. Karena kalau seandainya kita kurang air putih, maka akan timbul pemekatan di saluran kencing kita, yang ujung-ujungnya nanti akan timbul terbentuknya batu di saluran kencing kita. Kemudian juga hindarilah makanan-makanan yang bisa menyebabkan air kencing kita pekat, seperti tinggi kolesterol, tinggi asam urat, yang nanti ujung-ujungnya juga menimbulkan timbulnya batu di saluran kencing kita. Jadi kurangilah konsumsi makanan-makanan tersebut. Yang terakhir adalah tetap aktivitas, artinya walaupun usia kita adalah usia purna bakti, tetap kita beraktivitas sesuai dengan kemampuan usia purna bakti kita. Mungkin habis salat subuh ini kita biasakan untuk jalan kaki terlebih dahulu. Kemudian di rumah juga mungkin ada aktivitas yang bisa kita lakukan, sehingga dengan kita melakukan tetap beraktivitas, kalaupun terbentuk batu-batu kecil di tubuh kita, dia akan turun dengan aktivitas yang kita lakukan. Yang terakhir adalah bagaimana kita melakukan pola hidup yang sesuai dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad SAW, terutama bagi bapak-bapak, di mana untuk khusus kajian kita pada pagi ini adalah mengenai buang air kecil. Maka biasakanlah buang kecil seperti yang dijelaskan oleh Nabi, yaitu dalam posisi jongkok. Karena dengan posisi jongkok itu karena baik sekali, karena itu akan mendukung tubuh kita baik secara anatomi maupun secara fisiologis. Mungkin yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Kami mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan dengan penyampaian kami. Kami tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak-Bapak dan Ibu, terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz kita yang sudah menyampaikan ilmu kesehatan, sudah dikaitkan dengan agama kita. Sedikit Bapak dan Ibu, di media sosial kita sekarang sedang viral tentang salah sebentar lagi akan kita hadir, yaitu penyambutan dengan Tahun Baru Islam. Jadi MUI Sumatera Barat sudah memberikan surat edaran fatwa dari MUI kita, maka mari kita baca, mari kita amati dengan baik. Kemudian Gubernur Sumatera Barat juga sudah mengedarkan surat keputusannya. Kalau dapat kita jangan memeriahkan malam tahun baru, karena disebabkan kita sedang berduka. Ternyata Bapak dan Ibu, dari semuanya itu salah satunya MUI kita, kemudian Gubernur kita mengimbau dalam surah Al-Baqarah ayat 120. Jelas-jelas kita sampaikan, sedikit kita sampaikan. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal 'ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu Muhammad sebelum engkau mengikuti agama mereka. Jelas kepada kamu ya. Katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu,
atau kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah. Jelas ayat ini mengatakan, jadi mari tak ada sedikit pun celah sebetulnya dalam agama kita untuk memperingati tahun baru. Bahkan ulama kita dari Bina itu biarlah dia dipenjara daripada mengucapkan selamat tahun baru. Kok kadang-kadang waktu berzikir di masjid jam 12.00 awak berdoa. Ternyata banyak ulama kita Indonesia mengatakan tak boleh. Jangankan itu, kita diundang saja supaya makan-makan, tidak mengucapkan, tapi kita diundangnya supaya makan-makan. Banyak para ustaz kita ini viral dalam YouTube tuh, dalam media sosial kita menyampaikan tak boleh. Ini mungkin kami dari Masjid Baitur Rahim, dari Pengurus Masjid Baitur Rahim mengimbau kita bersama, mari kita perbaiki ibadah kita. Alhamdulillah setiap hari, setiap pekan kita sudah tambah ilmu kita. Mari yang hal-hal rasanya yang akan menggerogoti pahala kita, akidah kita, mari sedikit demi sedikit kita hilangkan, terutama untuk generasi kita. Kok tapi tahun kini kita cut lain, kita potong lain. Dan ada generasi kita yang merayakan malam tahun baru baka-baka ayam, baka-baka jagung. Kita tanamkan mulai dari kini, dari kete. Insya Allah mudah-mudahan ketika nyono mau diawak poras, mudah-mudahan yang datang melaksanakan tulai. Mari Bapak dan Ibu, inti imbauan kami dari Pengurus Masjid Baitur Rahim, mudah-mudahan kita yang selalu bersama untuk mencari ilmu, mencari keberkahan hidup. Mudah-mudahan itu kita dapatkan. Sekali lagi, mudah-mudahan akidah tidak tergores dengan pendapat-pendapat yang ada sekarang, terutama di pemerintah kita yang bagian agama. Mungkin itu yang ingin kami sampaikan dengan berkaitan dengan tahun baru. Kemudian infak subuh yang kita dapatkan pada subuh ini berjumlah Rp232.000. Rp232.000. Kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, insyaallah nanti malam kita setelah sholat maghrib di masjid kita akan mengadakan acara tahsinul Quran, perbaikan bacaan Al-Quran. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin ikut silakan. Kemudian setelah sholat isya dilanjutkan dengan majelis ilmu di Musola Al-Thaibah, sekaligus bacanya, sekaligus takziah atas meninggalnya orang tua Pak Cicil. Mari Bapak dan Ibu yang ada kesempatan, mari kita ikuti. Dan alhamdulillah tadi malam kita di Masjid Baitur Rahim sudah memulai tahsin untuk jemaah. Kita mulai dengan perbaikan bacaan Al-Quran dan perbaikan bacaan sholat untuk persiapan kita mendekati bulan suci Ramadan. Tadi malam sudah kita mulai dengan niat dan doa berwudu. Dan alhamdulillah semangat dari bapak-bapak dan ibu-ibu, nampak semangatnya. Dan bahkan kita insyaallah Sabtu depan akan membahas bukannya sekedar perbaikan bacaan sholat, kita buka bacaan-bacaan dan gerakan-gerakan sholat itu menurut imam mazhab dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sampaikan sebagai contoh para ibu itu doa iftitah itu pada 25 macam. Asia ulama yang memakai itu kapan dipakai, bahas hadisnya, insyaallah kita sampaikan. Jadi mari kita ikuti setiap Jumat malam setelah sholat maghrib di masjid kita. Mungkin itu informasi dari kita. Kayaknya itu yang bisa kita sampaikan. Lebih dan kurang kita mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hidayat Wahab Penata InsyaAllah mereka
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.